semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, ada yang masih ingat rules kita? Yang masih ingat, yuk kita sebutin bareng-bareng. Yang pertama, kalian harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, kalian harus serius ya saat beribadah. Gak boleh makan, gak boleh minum, dan gak boleh main handphone. Yang ketiga, kalian gak boleh tiduran saat beribadah. Dan yang terakhir, kalian wajib mengajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian saat beribadah. Nah, seperti biasa, kita akan menyaksikan video dari teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Thank you. Kali ini ayat hafalan kita terdapat dari kitab Markus 9 ayat 23 yang berbunyi, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Terima kasih. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katanya, jika engkau dapat, maka tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Terima kasih. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari Kak Angel mengajak kita semua untuk kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena begitu besar kasih dan cintamu. Engkau masih menuntun dan menyertai kami anak-anakmu sampai dengan saat ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami secara online Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik masih ingat lagu baru kita enggak? Dua anak Catherine masih ingat lagu barunya? Masih dong, kalau kalian masih ingat nggak? Nah, kalau masih ingat, Kak Angel ajak semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan ya. Katakan sekali lagi dari awal ya.
bersyukur kepada Tuhan karena rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis dan selalu baru setiap pagi. Semuanya ini dengan semangat ya. Mari adik-adik kita sama-sama menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan tak pernah habis di dalam kehidupan kita. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbantahkan
ku bersyukur. Shalom Eben Kids, kembali lagi bersama Kak Ade. Sekarang adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua untuk memberikan persembahan syukur. Tapi sebelum itu kakak ingin kita baca satu ayat firman Tuhan yang ada di kitab Mazmur 54 ayatnya ke-8. Mari kita buka kitab kita dan kita lihat Mazmur 54 ayat ke-8. Kalau udah ketemu mari kita baca bersama-sama. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Ya adik-adik, jadi ayat ini mengajarkan kita bahwa kita harus memberikan persembahan dengan rela hati atau tulus hati, dan juga dengan motivasi yang benar. Atau tujuan kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu dengan tulus hati, supaya persembahan yang kita berikan itu boleh menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan adik-adik. Dan juga supaya persembahan kita boleh menjadi berkat dalam pelayanan di gereja dan juga pertumbuhan gereja di tempat ini. Jadi mari kita siapkan persembahan kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar memiliki hati yang tulus dan juga motivasi yang murni Tuhan dalam memberi persembahan syukur, supaya persembahan kami ini boleh menjadi berkat dalam pelayanan di gerejamu dan juga dalam pembangunan gerejamu ini. Tuhan Yesus, kiranya kuasa Tuhan memberkati persembahan syukur kami. Hanya kepadamu kami berdoa Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Eben Kids, jumpa lagi sama Kak Vera. Apa kabarnya adik-adik? Ya, Kak harap adik-adik semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, sekarang kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ada yang masih ingat gak tema firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Vera Adel minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Temanya adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi, minggu ini Kak Vera mau melanjutkan nih tema khotbah minggu kemarin. Tapi sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik semua pasti punya cita-cita kan? Mungkin ada yang cita-citanya polisi. Ada yang cita-citanya polisi? Angkat tangannya. Ya, ada yang cita-citanya tentara. Ataukah ada yang cita-citanya bidan atau perawat? Bahkan nih, ada loh adik-adik yang cita-citanya jadi presiden. Nah, dan masih banyak lagi cita-cita yang diinginkan oleh adik-adik kan? Tapi, pernah nggak adik-adik berpikir nih, bakalan susah untuk mencapai cita-cita yang sudah adik-adik inginkan? Atau adik-adik merasa kalau cita-cita yang adik-adik inginkan itu terlalu tinggi? Pernah nggak adik-adik merasakan hal seperti itu? Nah, kakak yakin pasti kita semua pernah merasakan hal seperti itu. Mungkin adik-adik yang masih kecil belum merasakan hal itu, tapi kakak yakin adik-adik nanti ketika sudah mulai dewasa, sudah mulai mengerti, pasti akan merasakan akan hal itu juga. Tapi nih kakak mau bilang, ketika kita bersama dengan Yesus, ketika kita mau mengandalkan Tuhan Yesus, dan kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat atau sebagai center di dalam kehidupan kita, maka tidak ada nih yang akan terlalu sulit atau tidak ada yang akan terlalu tinggi untuk kita capai. Karena apa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, adik-adik. Jadi, minggu ini kita mau belajar bagaimana kita merancang masa depan kita bersama dengan Tuhan. Dan tema firman Tuhan untuk minggu ini adalah merancang masa depan bersama Tuhan. Siapkan Alkitab, siapkan kertas, dan siapkan pulpen, karena minggu ini kita akan mencatat 3 poin penting yang berkaitan dengan merancang masa depan bersama Tuhan. Sudah disiapkan? Ya baik, kita mulai ya. Yang pertama kita buka Alkitab dulu di dalam kitab Amsal 23 ayat 18. Di dalam Amsal 23 ayat 18. Kita baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Sekali lagi ya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Nah, firman Tuhan ini pasti sudah sering kan adik-adik dengarkan atau sudah pernah jadi ayat hafalan juga. Tapi kakak harap adik-adik tidak pernah bosan nih mendengarkan akan firman Tuhan ini. Karena apa? Karena kita mau mengaminkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Tadi firman Tuhan berkata, masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Tapi masih banyak orang di luar sana, termasuk orang Kristen, yang dalam menjalani hidupnya itu dengan tidak ada semangat,
Nah, kenapa sampai demikian adik-adik? Mungkin karena mereka banyak masalah. Mungkin karena banyak kegagalan yang sudah mereka alami di dalam kehidupan mereka. Akhirnya membuat mereka tidak semangat untuk menjalani hidup. Contohnya gini ya, Kak Vera kasih satu contoh kecil. Adik-adik sudah belajar dengan sangat giat, sudah mengurangi jadwal main sama teman, sudah mengurangi jadwal main HP untuk menghadapi ujian. Tapi pada saat hasil ujian diumumkan, nilai adik-adik tidak memuaskan atau adik-adik mengalami kegagalan. Apa yang adik-adik rasakan? Kecewa, marah, ataukah adik-adik sedih? Sama siapa? Sama Tuhan ataukah sama diri sendiri? Ayo, nah adik-adik, kakak mau bilang, kadang kita memang dikasih kegagalan. Untuk apa? Kita dikasih kegagalan untuk kita belajar, untuk kita bisa menjadikan pengalaman itu, untuk kita bisa menjadikan kegagalan itu sebagai pengalaman. Jadi ketika kita sekali gagal, coba lagi, 2 kali gagal, coba lagi, 3 kali gagal, coba lagi, sampai kita bisa berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya gini nih, seperti adik-adik waktu masih kecil, waktu masih bayi. Nah, di situ kan adik-adik belajar untuk bisa berjalan. Bahkan adik-adik belajar itu berkali-kali sampai kadang adik-adik terjatuh, sampai kakinya luka, ya kan? Nah, walaupun adik-adik jatuh berkali-kali, tetapi apakah adik-adik menyerah? Ya, tentu tidak. Adik-adik tidak menyerah kan? Justru adik-adik coba lagi, dan coba lagi sampai akhirnya adik-adik semuanya bisa berjalan. Ya, seperti itulah adik-adik. Lewat jatuh yang berkali-kali ini, Tuhan inginkan anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang kuat. Dan Tuhan mau melihat iman dan percaya kita kepada Dia. Jadi jangan baru sekali gagal waktu ujian, kita sudah kecewa, tidak mau belajar lagi. 2 kali gagal, kita sudah bilang percuma kak, belajar, nilainya tetap jelek. Atau 3 kali gagal, kita sudah marah sama Tuhan, kita tidak mau percaya lagi sama Tuhan. Nah, tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Karena apa? Karena sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini, dengan jelas sudah kasih kepastian kepada kita. Kalau masa depan kita itu sungguh ada, dan harapan kita tidak akan hilang. Ini adalah janji yang luar biasa atas kita, orang-orang Kristen. Masa depan yang disediakan dan harapan akan terwujud. Dan siapa yang menyediakan masa depan buat kita? Siapa ayo? Ya benar, Tuhanlah yang menyediakan masa depan buat kita. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, kita mau belajar bagaimana kita mau merancang masa depan kita bersama dengan Tuhan. Nah, untuk poin yang pertama, dicatat ya adik-adik, tidak mudah menyerah dengan keadaan. Ayo dicatat dulu, poin yang pertama adalah tidak mudah menyerah dengan keadaan. Adik-adik masih ingat nggak kisah Yusuf? 2 atau 3 minggu lalu Kak Vera pernah menceritakan tentang kisah Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah seorang anak muda yang punya cita-cita dan punya pengharapan. Ia mendapat mimpi dari Tuhan bagaimana 11 berkas gandum miliknya. 11 berkas gandum akan sujud kepada berkas gandum miliknya. Maksudnya gimana ini? Maksudnya adalah Tuhan mau mengangkat hidup Yusuf. Ia akan menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Kakak-kakaknya ini iri terhadap Yusuf. Karena apa? Yusuf ini sangat dimanja. Yusuf ini sangat diistimewakan oleh kedua orang tuanya. Akhirnya, kakak-kakaknya ini merencanakan hal jahat kepada Yusuf. Yaitu mereka membuang Yusuf ke dalam sumur dan menjual Yusuf kepada pedagang di Mesir. Akhirnya, Yusuf dijual lagi nih kepada Potifar sebagai budak. Ada yang masih ingat siapa Potifar itu? Nah, Potifar itu adalah kepala pengawal Raja Mesir saat itu, yaitu Raja Firaun. Adik-adik bisa baca di dalam Kejadian 39 ayat 1. Bayangkan adik-adik betapa malangnya nasib Yusuf waktu itu. Dari anak yang diistimewakan, anak yang sangat dimanja, dalam sehari berubah menjadi budak. Nah, budak itu apa? Ya, budak itu adalah seorang yang dipekerjakan tapi tidak dikasih upah atau tidak dikasih gaji. Nah, apakah setelah mengalami semua ini, Yusuf kecewa sama Tuhan? Yusuf marah sama Tuhan? Ataukah Yusuf menyerah terhadap hidupnya? Tentu tidak adik-adik. Justru, Yusuf semakin mengandalkan Tuhan dalam hidupnya.
Yusuf tidak menyerah dalam situasi apapun dan dia mampu mengubah frustasinya itu menjadi prestasi. Nah, sampai akhirnya ia dipercaya mengelola harta Potifar. Hebat ya adik-adik Yusuf ini, dia bisa bangkit dari banyak kejatuhannya. Nah, sama dengan kita adik-adik, ketika kita di dalam proses mencapai apa yang kita impikan, mungkin kita akan bertemu dengan yang namanya kegagalan. Seperti apa? Seperti hasil ujian yang tidak memuaskan. Contoh lain lagi, susah memahami beberapa pelajaran. Terus kita pengen masuk ke sekolah yang kita inginkan, tapi tidak kesampaian. Nah, ini adalah beberapa contoh yang mungkin loh adik-adik, yang mungkin akan kita alami di dalam kita meraih masa depan kita. Tapi seperti Yusuf, kita tidak boleh menyerah di dalam kehidupan kita. Kita harus terus berusaha karena kita tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang terbaik buat anak-anaknya. Poin yang kedua, dicatat lagi adik-adik. Yang kedua adalah selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kak Vera ulangi lagi ya, selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Adik-adik pernah dengar kisah tentang Yabes? Pernah dengar nggak? Nah, kalau belum, adik-adik bisa baca sendiri ya kisahnya di dalam kitab Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Dan Kak Vera ringkas ya di sini. Yabes ini adalah seorang anak dari keturunan Yehuda. Yabes dilahirkan oleh ibunya dalam sengsara kesakitan melebihi wanita lain. Itu ada di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Jadi adik-adik, Yabes ini seolah-olah waktu dia dilahirkan dengan tidak beruntung dan menyusahkan kedua orang tuanya. Apakah Yabes kecewa dengan Tuhan? Tentu tidak adik-adik. Lalu apa yang dilakukan Yabes? Yabes merendahkan diri dan dia berdoa kepada Tuhan pada waktu itu. Hasilnya, Yabes bisa menikmati anugerah dari Tuhan. Kira-kira ada yang tahu nggak isi doa dari Yabes waktu itu? Ada yang tahu? Ya, kita baca sama-sama ya. Isi doa Yabes itu ada di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya. Wow, doa yang luar biasa ya adik-adik. Oleh karena itu adik-adik kita mau belajar nih dari Yabes. Untuk selalu berdoa, untuk selalu berserah, dan untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan poin yang ketiga dan poin yang terakhir ini adalah hidup di dalam iman. Dicatat ya adik-adik, hidup di dalam iman. Di sini siapa yang sudah pernah mendengar kisah penjala ikan menjadi penjala manusia? Ada yang sudah pernah mendengarnya? Ya, itu terdapat di dalam kitab Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kak Vera ringkas ya, di situ menceritakan tentang Petrus, yang mana adik-adik kita tahu sebelum Petrus dan murid-murid yang lain ini mengikuti Tuhan Yesus, mereka ini adalah nelayan. Dan mereka ini adalah bukan nelayan yang biasa aja. Mereka ini adalah nelayan yang profesional. Profesional di sini artinya mereka ini sudah ahli atau mereka ini sudah sangat jago sebagai nelayan. Pada waktu itu Petrus sudah berusaha dengan segala macam cara lewat pengetahuannya, lewat pengalamannya sebagai nelayan untuk menjala ikan. Tapi apa yang terjadi? Petrus gagal pada waktu itu. Dia tidak mendapatkan seekor ikan pun. Dan pada saat itu Tuhan Yesus melihatnya. Lalu Tuhan Yesus menyuruh dia untuk menebarkan jalannya. Apakah Petrus tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Petrus justru mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan dia juga mengatakan kepada Tuhan Yesus kalau dia sudah berkali-kali mencoba tapi terus gagal. Tapi Petrus tetap mau percaya dan Petrus tetap mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Petrus mendapatkan ikan. Dan mereka ini mendapatkan ikan sampai jala mereka hampir penuh. Perahu mereka juga tenggelam hampir tenggelam karena banyaknya ikan yang didapat. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini, jadi firman Tuhan ini memberi jalan dan memberi kita kekuatan untuk tidak menyerah dan sungguh berharap dan beriman hanya kepada Tuhan saja.
Seperti bunyi firman dalam Ibrani 11 ayat 1, dibuka Alkitabnya, kita baca secara bersama-sama ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi maksudnya gini adik-adik, kita memang tidak bisa melihat masa depan kita bakal jadi seperti apa. Apakah cita-cita yang kita inginkan ini bakal tercapai atau tidak. Tetapi kita bisa memiliki pengharapan akan masa depan kita. Dan pengharapan kita kepada siapa adik-adik? Ya, pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik, bila kita mau membuat rancangan untuk masa depan kita harus melibatkan siapa? Ya, kita harus melibatkan Tuhan Yesus. Jadi kakak mau ajak nih, adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, mari kita bersama, kita merencanakan masa depan kita bersama dengan Tuhan. Yaitu lewat poin-poin yang sudah kita pelajari tadi. Poin yang pertama apa? Ya, tidak mudah menyerah dengan keadaan. Poin yang kedua, selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan poin yang ketiga apa? Ya, hidup di dalam iman. Ada amin adik-adik? Ya, amin. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Dan seperti biasa, kita punya ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalannya terambil di dalam Amsal 19 ayat 20. Alkitabnya dibuka, ayat hafalannya terambil di dalam Amsal 19 ayat 20. Kakak baca ya. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita mengakui dan kita mau mempercayai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang selalu mengasihi kita dan selalu memberkati kita. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan
ibadah kami berlangsung hari ini, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu, kami juga sudah memberikan persembahan kami yang terbaik hanya untuk-Mu. Kami juga sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau belajar untuk merancang masa depan kami bersama dengan Engkau. Ajar kami untuk tidak menyerah, ajar kami untuk selalu berdoa dan mengandalkan Engkau, dan ajarlah kami anak-anak-Mu untuk selalu hidup bersama dengan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami juga tidak lupa untuk mendoakan masa depan adik-adik kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, hanya ini doa kami pada hari ini, Engkau mau mendengar akan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa yang di surga. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.